saudara saya bahagia atau tidak itu? Bahagia kan saudara sekalian? Saya sekolah farmasi udah capek-capek, puji Tuhan saya punya apotek kan, gitu artinya ya saudara sekalian. Ya, kata Papa Regi ya, belum tentu orang yang sekolah farmasi bisa punya apotek sampai banyak begini. Tetapi saudara sekalian, apa yang saya dapatkan? Pada usia saya 27 tahun, saya sesudah melahirkan anak saya yang keempat, saya menderita kelumpuhan saudara sekalian. Setelah melahirkan anak yang keempat saudara sekalian, 2 hari di rumah, saya lumpuh saudara sekalian. Jantung saya sakit, perut saya bengkak, usus saya bengkak, kuman usus masuk ke ginjal, kaki saya sebelah kiri bengkak besar. Dan selama 3,5 tahun saya tidak sembuh-sembuh. Dokter sudah yang terbaik, obat sudah yang terbaik. Ya saudara, saya ngerti obat. Jadi semua sudah terbaik, tetapi saya tidak sembuh. Dan bagaimana saya sembuh saudara sekalian? Satu saat Papa Regi mendaftarkan anak saya masuk TK yang pertama. Dan sebagai seorang ibu ingin mengantarkan anak sekolah. Waktu pulang ke rumah, saudara, ternyata kami melewati, saya dengan supir dengan memakai oksigen ya saudara sekalian. Kenapa? Karena saya duduk pun bisa pingsan saudara sekalian, sering pingsan. Nah, dengan memakai oksigen saudara sekalian, saya katakan pada supir, Udin masuk ke situ, itu ke gereja saudara. Saya takut, kenapa saya ke gereja? Tapi saya tidak bisa mencabut kata-katanya kembali. Dan mobil masuk, dan turunlah saya dengan supir. Dengan penuh pertanyaan, mengapa Yesus itu Tuhan? Ya, saya bertanya dalam hati saya. Waktu saya duduk, saudara sekalian dalam gereja, tanpa saya sadari, semua yang rasa sakit pada tubuh saya hilang, saudara sekalian. Hilang, saudara. Siapa orang yang tidak mau sembuh? Siapa orang yang tidak mau sehat, saudara sekalian? Esoknya ada kerinduan, saya datang kembali dengan menyogok supir. Dan kemudian juga dalam 3 hari kaki saya 3,5 tahun bengkak itu kempes saudara sekalian, normal kembali saudara. Saya bisa pakai sepatu, saya bisa nyetir mobil kembali saudara sekalian. Saya katakan kepada sekretaris saya ke gereja dan saya diberikan Alkitab ya diajar, dikasih tahu baca perjanjian baru. Saya lalap saudara sekalian perjanjian baru. Dan saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saya jatuh cinta kepada kata-kata Tuhan Yesus. Dan saya menemukan kebenaran ya saudara sekalian. Saya dengan sendiri mengerti bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan saya ambil keputusan saya mau ikut Tuhan Yesus. Ya, suami saya diam-diam saja, senang saya sembuh. Tapi saya dapat perlawanan dari orang tua saya. Papa mama saya katakan kepada Pak Regi, terutama papa saya katakan, oke, dia sembuh, tapi kembalikan dia lagi. Gitu. Jadilah saya dengan Pak Regi bentrok saudara sekalian ya. Tidak marah-marah, tetapi ya saya tidak boleh keluar. Mobil ada 3, mobil saya dan mobil anak-anaknya. Anak-anak dijual oleh Papa Regi, jadi tinggal mobil Papa Regi sendiri 1. Jadi kemana-mana saya dan anak-anak harus pakai mobilnya Papa Regi. Dan selalu diketahui kemana. Saya tidak boleh ke gereja dan saya tidak boleh, karena saya waktu itu karyawan saya kan banyak, saudara sekalian ada 220. Jadi memberitahu kepada gereja masing-masing bahwa saya sembuh ya. Jadi saya diminta bersaksi, kemudian saya diminta untuk pelayanan, saya main organ, main keyboard di gereja. Saya senang saudara sekalian. Saya pikir tidak sia-sia saya main piano dari umur 9 tahun. Saya bisa melayani di gereja, saya suka cita. Tetapi saya dihalangi, tidak boleh pergi ke gereja dan tidak boleh untuk melayani saudara sekalian. Kemudian satu saat ya kami ada berdebat kembali tentang Pak Regi katakan kepada saya katakan tidak, ya tidak, katakan ikuti saya, kata Pak Regi. Saya begitu sedih. Saya duduk di ruang tamu saudara sekalian. Saya ketiduran di situ, saya nangis saudara sekalian. Saya nangis, ngantuk bangun saudara sekalian. Saya nangis, saya berdoa. Tiba-tiba di ruang tamu tersebut saya merasa waktu saya nangis saudara sekalian, ada sesuatu seperti turun saudara sekalian, kayak gitu. Saya heran dan tiba-tiba saya lagi nangis,
tiba-tiba cep berhenti, dan yang kesal tiba-tiba hilang. Hati saya katakan, Tuhan datang. Saya belum mengerti gimana ya saudara sekalian, saya belum mengerti Roh Kudus, belum mengerti hadirat Tuhan, tetapi saya katakan, Tuhan datang. Dan saudara, saya ketiduran, dan pagi-pagi jam 4:30 Pak Paryaji bangunkan saya dan katakan, Mama, malam tadi itu adalah pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja, saudara sekalian. Papa lagi cerita Tuhan Yesus, Bapak mimpi Tuhan Yesus datang dan melihatkan Bapak surga dan neraka, saudara sekalian. Saya gila, saudara sekalian, mandi dan ke gereja. Jam 5 pagi kami sudah di gereja tiap hari, saudara sekalian. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki kita adalah di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Saya